membaca duk lima syahadat ko indak na bawudu awak kuliah. Indak mana awak maduk kiblat kuliah. Ya, indak mana menutupi aurat seperti selengkap-lengkap salat tidak apa-apa. Tetapi salat banyak aturannya. Masuk waktunya, menghadap kiblat, suci dari hadas najis, menutup aurat secara patut dan pantas, ada aturannya, ada syaratnya, ada rukunnya. Puasa, awak menunaikan ibadah puasa, tidak seribet persyaratan untuk salat. Membayar zakat itu juga. Menunaikan ibadah haji begitu juga Bapak Ibu. Al-Hajjul Arafah, puncak daripada haji itu adalah wukuf di Arafah. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, hanya satu dari rukun haji dan umrah yang harus berwudu, yaitu tawaf. Selainnya tidak harus dalam keadaan berwudu. Wukuf boleh tidak berwudu, sa'i boleh tidak berwudu, mabit melontar jumrah boleh tak berwudu. Salat tidak bisa. Salat tidak bisa seperti itu. Salat adalah satu ibadah yang memang luar biasa. Mulai dari persiapan kita menunaikan salat, pastikan diri kita bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat, suci diri kita dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian masuk dulu waktunya, menghadap ke arah kiblat. Lalu kemudian salat itu juga ada 3 kiblat kita. Kiblat mata kita ke tempat sujud, dada kita menghadap ke arah kiblat yang telah ditetapkan, hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu seluruh perbuatan dan bacaan dalam salat itu dituntun dan diatur oleh Nabi SAW, sampai Nabi berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Bila hadis itu keluar, aduh, seseorang datang kepada Nabi, disuruh oleh Nabi sholat. Sudahnya sholat, disuruh ulang oleh Nabi balik. Ulang sholat dia. Sampai 3 kalinya mau ulang sholatnya. Sampai 3 kali mau ulang sholatnya. Lalu Nabi katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Bapak Ibu yang muliakan, kok andai kata masih duit lah Nabi kini kok nyo calik solat awak, antah barangkali wa disuruh Nabi mengulang solat awak. Lalu Nabi katakan, solatlah kamu seperti kamu melihat aku solat. Apa maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan? Mari kita perbaiki solat kita. Baca, pelajari, diskusikan kembali bagaimana cara kita mulai dari toharoh kita, mulai dari menyiapkan solat kita menjadi khusyuk. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah mencontoh salatnya Nabi. Bagaimana salat Nabi? Selalu di awal waktu. Selalu di awal waktu. Awalnya di awal waktu salat apa? Alhamdulillah. Selalu di awal waktu. Jangan ditunda-tunda. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang melalaikan salatnya. Di antara melalaikan itu adalah dari segi waktu. Kemudian yang kedua, salat Nabi itu selalu berjamaah. Orang berjalan kaki, orang berlari jo kudo, pasti lebih capek tiba orang berlari jo kudo. Begitulah perbandingannya ketika kita salat berjamaah dengan salat sendirian. Dalam satu hadis kata Nabi, 25 kali lebih baik salat berjamaah daripada salat sendirian. Dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Nabi, 27 kali lebih baik salat itu berjamaah daripada salat sendiri-sendiri. Dan berjamaah di masjid itu 25 kali lebih baik daripada kita berjamaah di rumah kita sendiri. Banyak nilai yang kita dapatkan ketika kita berjamaah di masjid. Yang ketiga, salat Nabi itu pertama selalu di awal waktu, kedua selalu berjamaah, ketiga selalu di masjid, selalu di musalla, selalu di tempat yang dikhususkan. Kalaupun Nabi berada dalam satu keadaan, maka Nabi tidak mau sembarangan. Nabi memastikan dulu tempat itu adalah tempat yang suci bersih, karena ini adalah tempat untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat Nabi itu tandanya berikutnya adalah sempurna syarat rukun dan khusyuknya. Mari Bapak Ibu kita evaluasi salat kita. Sempurnakan syarat rukunnya.
Berusaha kita meraih khusyuk di setiap solat-solat kita. Siapkan solat kita dengan sebaik-baiknya. Sungguh amalan pertama besok yang akan ditimbang oleh Allah di akhirat adalah ibadah solat kita. Ibadah solat kita adalah ibadah pertama yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Belum ibadah-ibadah yang lain, bawa wakaf awak, cie musaji wakaf awak 3 miliar. Belum akan ditanya oleh Allah. Tapi solat kita yang pertama naik ke dalam timbangan nanti amal-amal kita di akhirat. Bapak Ibu dimuliakan, solat Nabi itu tidak pernah beliau tinggalkan. Kalau Nabi mengalami kesulitan, beliau mengambil rukhsah keringanan, apakah menjamak atau mengqashar. Tapi Nabi tak pernah meninggalkan solat. Bapak Ibu dimuliakan, solat sebagai satu ibadah yang utama, rupanya di dalam dialog-dialog yang dibaca dalam hadis-hadis Nabi itu, pada awalnya Allah berkeinginan Nabi Muhammad SAW dan umatnya menunaikan solat itu 50 waktu sehari semalam. Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Muhammad, karena di langit itu tempat arwahnya para Nabi dan Rasul. Berat wahai Muhammad, aku diutus Allah ke tengah Bani Israel. Bani Israel itu orangnya besar-besar, tinggi-tinggi, cerdas-cerdas, kuat-kuat, ulet-ulet. Bukit-bukit batu saja mereka jadikan istana. Mereka orang-orang tangguh. Allah hanya perintahkan ibadah di hari Sabat, di hari Sabtu. Banyak mereka yang durhaka kepada Allah. Apalagi umatmu adalah umat akhir zaman. Tidak mungkin wahai Muhammad, tak mungkin mereka akan taat nanti. Minta kepada Allah sampai pada akhirnya Allah menetapkan dengan turunnya ayat tadi, aqimis salat dari duluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajri. Salat itu hanya 5 yang diwajibkan. Zuhur serumpun dengan asar, itulah temannya ketika dijamak dan diqashar. Maghrib serumpun dengan isya, itulah temannya ketika dijamak dan diqashar. Subuh berdiri sendiri, tidak bisa dijamak, tidak bisa diqashar. Tapi Nabi SAW tidak kurang dari 50 rakaat salatnya setiap hari. Mana yang 50 rakaat? 17 rakaat, 5 waktu yang diwajibkan, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. 12 rakaat salat duhanya Nabi. 8 rakaat tahajud beliau, 3 rakaat witirnya, 10 atau 12 rakaat rawatibnya, qabliyah dan ba'diyah. Sebelum sesudah subuh. Sudah subuh ada bu? Enggak, sebelum subuh 2 rakaat. Rakaataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh itu dalam timbangan Allah lebih berat daripada bumi dan seisinya, kata Nabi. Apalagi solat subuhnya. Yang solat sunat itu saja waktu itu nilainya wah, ya, lebih baik daripada bumi dan isinya kok. Apalagi solat subuhnya. Siapa dan mampu kecil Nabi Isanya berjamaah di masjid, maka inyo seperti solat separuh malam. Siapa yang mampu subuhnya berjamaah di masjid, nilainya sama seperti dia solat sepenuh malam. Solat sunat saja kita saja sudah isya tadi malam sampai udah azan subuh. Solat subuh kita berjamaah, nilai solat subuh berjamaah kita itu sama seperti kita solat sepenuh malam. Nabi tak meninggalkan 50 waktu, 50 rakaat itu. Bahkan lebih dari 50 rakaat tadi kita hitung. 17 rakaat yang wajib, 12 rakaat rawatib qabliyah ba'diyah, 12 rakaat duha, 10 rakaat tahajud atau qiyamul lail, 3 rakaat witir. Belum lagi Nabi salat sunat sesudah wudu, belum lagi Nabi tahiyatul masjid, belum lagi salat-salat sunat yang lain. Bapak Ibu yang muliakan, hari ini mengapa kita agak sulit mengajak keluarga kita untuk sholat? Bambang kupayah mana menjagoan anak-anak awak sholat, Bapak Ibu yang dimuliakan? Penyebab pertama adalah karena kita sudah salah
mempola kehidupan anak-anak kita. Mereka lambat tidur, mereka sibuk dengan game, sibuk dengan HP yang melelahkan mereka, sehingga mereka tidak mudah untuk bangun pagi. Nabi itu pada nimu menyuruh awak capek lalu supaya segera bangun. Pak Habibie itu ternyata di Jerman, ketika yang juara 1 dan juara 2 itu adalah Yahudi. Beliau penasaran, bahwa kok kalah lawan orang Yahudi kok? Rupanya rahasia Yahudi yang 2 orang ini adalah mereka terbangun jam 3 pagi, kemudian mereka mandi membersihkan diri, dia pakai pakaian yang bagus, kemudian dia baca Al-Quran sampai matahari terbit. Rasukan tanpa bibi Pak Habibie ku kanan jokida mendangan cerita Yahudi nombor 2 kok. Akhirnya Pak Habibie merubah pola hidup beliau. Beliau selalu bangun tengah malam, kemudian mandi membersihkan tubuh, lalu salat tahajud, kemudian berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Akhirnya Pak Habibie juara 1, mampu mengalahkan Yahudi ini. Bapak Ibu yang muliakan, anak-anak awak kini mampu payah diajak salat. Kita pun mengajak mereka untuk salat tidak dengan alasan yang masuk akal. Salatlah nak supaya awak masuk surga. Akhirnya awak surga jauh lebu. Kiamat dunia dulu, ditimbang lo amal dulu, panjang proses baru masuk surga. Ndaknya supaya anak orang. Tapi mari kita rubah cara kita menanamkan salat itu kepada anak-anak kita. Salatlah nak supaya Allah ridho melihatmu. Cahaya matahari Allah engkau nikmati, oksigennya engkau hirup, airnya engkau minum, makanannya engkau makan, pakaiannya engkau pakai. Engkau duduk, berjalan, berdiri, berbaring di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah lepas kita dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap tarikan nafas kita, kasih sayang Allah. Setiap aliran darah kita, kasih sayang Allah. Setiap kedipan mata kita adalah kasih sayang Allah. Allah tidak ridho melihatmu kalau kamu mengaku Islam tapi kamu menganggap enteng salat. Kamu hanya kelari dia baik. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita penting salat, Bapak Ibu yang dimuliakan? Tanamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Karena salat ini Bapak Ibu yang dimuliakan adalah hubbul malaikah, kecintaan malaikat. Kalau kita disiplin menunaikan salat, maka malaikat-malaikat akan menghubungi kita. Malaikat-malaikat akan bersujud kepada Allah, memohon ampun terhadap kesalahan dan dosa-dosa kita. Malaikat akan membisikkan hal-hal yang baik yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau awak mengaku Islam tapi awak anggap enteng salat, maka namanya yang awak kamapai adalah setan jubili. Barang banyaknya setan jubili, cari bangkai dan busuk dikerumuni oleh langau. Samanya itulah setan mengiringi orang-orang yang menganggap enteng salatnya. Maka pantas mereka kemudian memandang indah maksiat, pantas mereka kemudian menganggap enteng dosa. Karena mereka selalu diiringi oleh pengawalnya. Siapa pengawalnya? Setan dan iblis. Yang ketiga, mengapa penting salat ini ditanamkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita? Salat Bapak Ibu yang dimuliakan adalah tatma'innul qulub. Salat adalah satu ibadah yang mampu menenteramkan fikiran, yang mampu menyejukkan hati, yang mampu menjadi obat dari segala kelelahan kita dalam berfikir dan kelelahan kita menghadapi berbagai ujian kehidupan. Seberat ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah beri kepadanya salat. Dengan salat itu kita menjadi tegar menghadapi hidup ini. Karena ketika kita ruku, ketika kita sujud, Allah tersenyum kepada kita. Allah senang melihat kita menghambakan diri kepadanya. Dialog kita dalam salat itu benar-benar dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita bersujud, kata Allah, adalah saat paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kemudian Allah memberikan ketenangan, memberikan kesejukan, memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan.
Kalaulah terlalu barik baba nawak, maka bawalah kepala kita ini bersujud ke bumi Allah. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Surah At-Talaq ayat 2, 3 dan 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti memberi dia jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapinya, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Bapak Ibu dimuliakan, inilah pentingnya kita takwa kepada Allah. Pentingnya kita mendekatkan diri dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak stres, agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar ada ketenangan dalam pikiran, ada kesejukan di hati kita. Mengapa salat menjadi pilihan ibadah yang kemudian dihadiahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu? Karena salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang benar salatnya, maka akan benar hidupnya. Orang yang benar salatnya akan mulia akhlaknya. Karena salat tujuannya adalah mencegah diri kita tidak berbuat keji dan tidak berbuat mungkar. Umpamanya awak salat subuh, Pak, sarakaat awak satu tu langsung saya salam. Namun ada awak bu sarakaat subuh baru salam awak. Tidak, kita akan tambah satu rakaat lagi. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menipu Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Di dalam salat kita bisa jujur dengan jumlah rakaat kita. Dalam salat kita bisa disiplin dengan bacaan dan gerakan seluruh pergantian rukun-rukunnya. Maka itu sebenarnya adalah sebuah pembelajaran agar di luar salat kita tetap merasakan dekatnya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat awak kompak bersatu, mengatur shaf yang rapi, lurus dan rapat. Itu maknanya adalah di luar salat kita harus kompak bersatu, apalagi menghadapi kezaliman-kezaliman yang nampak di mata kita. Tanpa kita kompak dan bersatu, Bapak Ibu, kita tidak akan kuat dan kokoh. Itu sudah terbukti. Bangsa ini baru merdeka ketika kita kompak bersatu, baik kaum mudanya, kaum tuanya, apalagi para alim ulama dengan umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan, sebentar lagi kita akan disuguhkan tantangan-tantangan tahun politik. Maka mari kita kedepankan persatuan dan kesatuan kita. Itu adalah ajaran dari sholat kita. Bapak Ibu dimuliakan, sholat tujuannya adalah wa aqimis sholata lidzikri, Toha ayat 14, agar kita selalu ingat kepada Allah dan merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu dimuliakan, salat adalah satu ibadah yang terdiri dari beberapa bacaan dan perbuatan yang ditentukan, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi salat itu ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa, mengokohkan jiwa kita, menguatkan batin kita, menenteramkan pikiran dan hati kita. Maka ibadah salat ini harus kita jaga, kita wariskan, kita tanamkan pentingnya salat itu kepada seluruh anggota keluarga kita. Yang ketiga, hikmah dari Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW adalah gambaran tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak angkuh dan sombong menjalani kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala mampu memperjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang singkat, dengan jarak yang begitu jauh, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melewati 7 lapis langit sampai ke Sidratil Muntaha. Padahal ketika itu jangankan Apollo dan pesawat, Honda Jonto serupuk ini saja belum ada. Kendaraan yang ada ketika itu hanya onta, kemudian kuda, keledai. Itu baru kendaraan yang ada. Bapak Ibu yang dimuliakan, setinggi apapun ilmu awak, sebesar apapun kekuasaan kita, apapun yang kita miliki,
itu semua kecil jika dihubungkan